Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kebaktian kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Demikian dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi kubacakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau
dan seisi rumahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Allah untuk keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu ini yang tertulis di kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12. Kita membacanya secara responsorial. Amos 8 ayat 1 sampai 12 begini dikatakan, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka.
Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kelaparan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kor dari Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini, Minggu 20 Juli 2025. Parhalado HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dengan topik minggu memilih bagian yang terbaik. Yang kedua, anak lahir. A. Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga BR Simajuntak, Ibu R. Boru Lumban Siantar, Jemaat WIK Baloi Kolam 1 Galilea pada hari Selasa 8 Juli 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. B. Tuhan mengaruniakan seorang putra bagi keluarga JP Sinaga, Ibu CV Borumanurung, Jemaat WIK Glory Batam Center pada hari Kamis 17 Juli 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudari Yuni Olivia Boruhutauruk ST, putri dari keluarga Sintua SM Hutauruk SH, Ibu L. Borusihite AMD Kep, Jemaat HKBP Batam Wiktiban, dengan Rizky Perdana Huta Barat SE, putra dari keluarga B. Huta Barat AMD, Ibu R. Borusianipar SE, Jemaat HKBP Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 di HKBP Batam, Resort Batam. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 20 Juli 2025 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Toga Purba Ibu Irawati Meha beserta 1 orang anak mereka dari HKBP Batam ke HKBP Bethesda Resort Batu Aji Lama. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut di tempat yang baru. Yang kelima, pertanyaan Parhalado dan keluarga. Pertanyaan bulanan Parhalado dan keluarga diadakan pada hari Senin besok tanggal 21 Juli 2025 pukul 19 WIB, bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Batam. Yang menjadi tuan rumah adalah Parhalado Wek Bengkong Indah, Baloi Center, dan Nagoya. Yang keenam, ibadah bulanan PGIW Kepri dan PGID Kota Batam. Pada hari Selasa 22 Juli 2025, kategorial lansia akan menghadiri ibadah bulanan PGIW Kepri dan PGID Kota Batam yang bertempat di Gereja Anglikan Batam Center pada pukul 10 hingga pukul 12 WIB. Yang ketujuh, pesta pembangunan HKBP Tiberias Nongsa. Pada hari Minggu 27 Juli 2025, gereja kita memberangkatkan kategorial Ama Sahata dan keluarga dan Punguan Ina Lubuk Baja untuk menghadiri pesta pembangunan HKBP Tiberias Nongsa sebagai utusan dari gereja kita. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu 3 Agustus 2025, pada ibadah pukul 10 WIB,
akan diadakan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak jemaat. Untuk itu kepada jemaat yang ingin membaptiskan anaknya agar menghubungi Sintua Wik masing-masing dengan membawa akte pemberkatan perkawinan yang dari gereja, akte lahir atau surat keterangan lahir anak. Pendaftaran selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 2025. Jadwal katekisasi diadakan pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 16 WIB bertempat di gereja. 9. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026 akan dimulai pada tanggal 3 Agustus 2025. Untuk itu, kepada jemaat yang ingin mengikuti katekisasi Sidi agar mendaftar ke kantor admin gereja selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2025 dengan menyertakan dokumen dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi akte lahir, surat baptis, dan kartu keluarga. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4, latar biru 4 lembar, dan soft copy foto, pakaian putih, dan tampak telinga. Yang ketiga, minimal kelas 10 atau kelas 1 SMA. Pendaftaran juga dapat dilakukan dengan mengisi Google Form yang linknya akan dibagikan pada hari ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Amang Pendeta David Ricardo Hutasoid. 10. Donor darah. Pada hari Minggu 27 Juli 2025, Palang Merah Indonesia bekerja sama dengan Seksi Kesehatan HKBP Batam akan melaksanakan kegiatan donor darah bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1 mulai pukul 9 hingga 11 WIB. Marilah kita dengan sukarela mau mendonorkan darah kita, karena setetes darah kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Sebab orang percaya terpanggil untuk mau berbagi dengan sesama. 11. Pertanyaan WIK. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertanyaan di WIK masing-masing. Jadwal pertanyaan WIK pada minggu ini sebagai berikut. Pada hari Rabu 23 Juli 2025 di WIK Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Nagoya sekitar, Sei Panas, Tiban, Bengkong sekitar, dan Blok 6. Hari Kamis 24 Juli 2025 di WIK Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nasaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, dan Parserahan. 12. Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Pos Lubuk Baja, tuan rumah keluarga F. Siregar Ibu Boru Panjaitan, alamat di ruangan Horong Kecil, masuk pukul 15. Pos Muara Takus, tuan rumah Hasitumorang Boru Nenggolan, alamat Bengkong Palapa Swadaya Blok KK nomor 11, masuk pukul 15 WIB. Pos Bengkong Indah, keluarga A. Sagala Ibu Boru Siringo-Ringo, alamat Bengkong Indah Atas, masuk pukul 15 WIB. 13. Mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar videotron.
14 bunga altar. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga S. Manik, Ibu F. Borus Silalahi dari WC Panas. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga. 16. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado penuh waktu, seluruh pelayan penuh waktu dan Parhalado dan seluruh warga jemaat HKBP Batam mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. 17. Warta keuangan. Saldo akhir per 19 Juli 2025 194.840.097 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Ama PHD.
Kita bernyanyi. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan kemenangan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami menyampaikan firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri di depan Bapak dan Ibu Saudara terkasih. Sasitong na ngayon 30 tahun na ruas ni Lubuk Bajaw. Ngayon 30 tahun. Siya na terdidiaw sa tunwaing hokdo pior ruas ni Lubuk Bajaw. Aledang binoto ngayon pigaheli marjamita sudah berkali-kali berkhotbah. Tong do tarok tokon na nakot tu gidjangon. Tong do tarok tokon. So huboto. Tukpe ngape dua helion na merjubah dung martohonanon marjamita di son. Hami Rocky Agustri Fernando Simamora manginang paddita ni HKBP nuaing marhubas songon paddita fungsional di HKBP Citta Damai, Resort Citta Damai, Distrik 10 Medan Aceh. Kami bertugas di Medan. Nahwalak boru diori, mat diori dope, masih mencari, mengalului dope. Nah tuwe ingat ada hamura, amang si mamora inang boru sihite, markoraman nakin, ada mangi, jala sekali mendayung doham itu son, sekali mendayung dua ulaun terlampaui, natuari adong ulaun partupolon. Ni boru ni amat tasitu tauruk laos di pasahat amang paddita resok maula tuhami laho marjamita las rohanami amang inang pazupang dohamu saluhutna alas yanoddo iba sikola minggu dakke amalue iba sikola minggu sahat tu tamat pe iba sikola hok do sikola minggu dari kecil sekolah minggu sampai menjadi guru sekolah minggu. Jadi las rohaku pajupang damu saluhutna mauliate madi amang paddita resort amang pada fungsional dan seluruh perhalado yang mengizinkan kami berkhotbah pada minggu hari ini, minggu pagi hari ini. Alani amang inang sahalinai mahu pasahat tuhamu saluhutna selama hari minggu marita saluhutna horas madihita
Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini di minggu kelima setelah Trinitatis 20 Juli 2025 diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih mengikutinya dalam hati. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita ditawari dengan berbagai pilihan. Saya mau kerja ini, saya mau kerja itu. Saya mau melayani ini, saya mau melayani itu. Saya memilih teman saya ini dan memilih teman yang itu. Kita bebas memilih karena ada free will, kebebasan setiap orang memilih. Persoalannya adalah apakah kemudian pemilihan itu berkenan di hadapannya. Amanginang kita masuk pada era burnout society. Burnout society ini dikumandangkan oleh seorang filsuf dan ahli budaya dari Korea, Byung-Chul Han, yang melihat bahwa banyak orang kemudian setiap harinya dalam konteks pekerjaan dia, dalam konteks pelayanannya pun sangat terobsesi untuk produktif, bekerja tanpa batas, harus maksimal, harus bisa lebih baik dari orang lain, hingga sampai pada yang namanya pencitraan. Ujungnya mengalami kelelahan, semangat yang padam, burnout, semangat yang padam. Maka tidak jarang banyak para pekerja, apalagi di kota Batam ini, yang mengambil OT, kan begitu, overtime pada hari Minggu hanya untuk bisa menambah pemasukannya, bekerja dari pagi sampai malam, tidak sempat lagi berhubungan dengan Tuhan. Dia ngambil overtime sampai time is over pun dia tidak mengenal Tuhan itu siapa. Makanya banyak orang mengalami spiritual burnout, kelelahan spiritual. Semua dilayani, semua dikerjakan, tapi ternyata dia mengalami kelelahan, tidak punya ruang berjumpa dengan Allah. Itu yang terjadi pada konteks Maria dan Marta dalam khotbah pagi hari ini. Kita bukan diajar untuk kemudian meniadakan Marta dan memilih Maria, tidak juga. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Yesus singgah di rumah Marta. Sebagai seorang pemilik rumah, wajarlah dia kemudian untuk marhubas, menyediakan yang perlu untuk Yesus. Tapi Maria memilih untuk duduk di kaki Yesus mendengar. Kita akan selidiki ini dalam dua sisi. Yang pertama, Manginang, kita akan selidiki dari sisi Marta. Apakah yang dilakukannya benar? Benar. Dia martamue, dia partamue yang baik. Dia melayani dengan baik. Desongoni halak batak, partamue, melayani. Tuk peswadong manangaha di Jabuna, apapun gak di rumahnya, dia akan bilang, "Aidang singgah mang pedita tu Jabu,
dan singgah tuk pesodong manangah di Jabuna. Pasti dia akan bilang singgah, bertamu dulu. Itu yang dilakukan oleh Marta. Tapi persoalannya adalah dia kehilangan fokus, amanginang saudara terkasih. Dia kehilangan fokus. Dari kata perispato, fokusnya terpecah. Dia layani, tapi fokusnya terpecah. Kenapa? Karena dia kelelahan. Dia kelelahan. Makanya sampailah pada omongan, Tuhan, suruhlah adikku membantu aku. Suruh dia membantu aku. Suruhlah dia membantu aku. Wajar dong amanginang. Lagi repot-repotnya, bukannya membantu, malah duduk. Dulu, anak-anak zaman dulu amanginang, kalau dibolang orang tuanya, diboto hamu do dibolang. Enak mudum do hamu, diboto perjamu luar do dibolang. Boto hamu do kan, dang namudup pamukaan, dang kan, dibolang, dipelototi, dipelotot. Au tuk pe perbata mau, umalo do marata-bata kau. Jadi mulu capur-capur pe, mangi do maaf, udah dibolang. Dulu kalau dipelototi bapak mamanya, anak-anak dulu dibolang, langsung dia tusi doi, langsung pergi, dibuat ulaun nak ngambil pekerjaan masing-masing, kalau nggak ke kamar. Sekarang lihatlah, kalau dibolang, kenapa mata bapak besar kali? Kenapa mata bapak besar kali? Kenapa? Nggak mau aku. Lihatlah sekarang. Dulu tinggal dibolang selesai. Sekarang anak-anak harus dikasih handphone dulu toh. Dikasih handphone sebagai ya membujuklah supaya dia pergi nggak ribut. Itu dia. Wajar dong Marta secara logis, Marta ngomong kepada Yesus, suruh dong Tuhan si Maria itu membantu aku. Tapi itulah yang kemudian Yesus katakan. Yesus tidak menghukum Marta, bukan. Yesus pada hakikatnya senang dengan yang dilakukan oleh Marta. Tapi ketika perispato terpecah belah kondisinya, dia tidak lagi fokus pada pelayanan itu, malah lebih tanda kutip cemburu, marungut-ungut. Maka Yesus katakan, Marta, kenapa engkau menyusahkan dirimu? Kalau kata-kata itu, udah bodoh kata-kata, Marta, dihasus kodo ngulung. Kenapa engkau menyusahkan? Kenapa engkau khawatir? Amanginang, saudara terkasih, banyak orang kemudian tidak fokus benar-benar melayani Tuhan. Tidak fokus. Sibuk dengan dunianya sehingga mengalami kelelahan. Amanginang, andai kata ada pesta, entah pesta apalah itu, pesta Natal, pesta puncak, ataupun apapun itu. Biasanya yang pertama, apa yang dibahas, apa yang ditentukan. Aka inong niba majorok koron nete tuk pepet di tau. Ina Deborah, apa biasanya, apa yang pertama kali ditentukan? Nuansa, kostum, biro, dang mandok dah. Realita dui, akai nang, ado perjolo. Nuansa do kan? Dang pula au mando hamude. Kita akan capek setiap hari membahas nuansa. Kadang 2 bulannya waktu pesta itu, sebulan habis karena membahas nuansa. Nah, warna narat yang hijau lah, yang oranye lah. Nggak suka aku yang oranye. Adalah maunya nian apanya? Apa dia kainang ini? Bintik-bintiknya. Enak. Maunya kan capek. Terus kita capek mencari, apalagi ibu-ibu kalau sudah di kamar mencoba baju, wah itu bisa lama. Kita capek harus begini dulu, seperti itu. Makanya ibu-ibu itu dibilang telat dandan.
Iya, itu sering seperti itu, teladan. Capek, kemudian di gereja karena saking capeknya, duduk, nggak fokus lagi dengar. Itulah kelelahan. Lihat pengantin. Pengantin, Bapak Ibu pernah menikah toh? Semuanya? Nggak semuanya tahe, beberapa. Kan gitu. Kalau semua kan. Jam berapa bersalon? Jam berapa? Hah? Jam 1, jam 3. Jam 3 tuh, jam 1, itulah jam 1. Jam 1 sudah disaloni, tegak begini lagi. Tegak dari situ, pagi marsi buha-buhai sampai gereja. Mondok-kodok pengantin ini, mondok-kodok. Ngantuk. Ditanya sama pengantin itu, "Holong doroham karena ngantuk, nggak dengar." Capek, itu namanya kelelahan namang inang. Sibuk mengurusi yang lain tapi lelah gitu loh. Lelah. Karena terlambat pula dari marsi buah-buahai. Terlambat. Kemudian Roma Hasuhuton yang punya acara kepada pendeta. Emang pendeta, tolonglah dipersingkat khotbahnya. Dipajepek majamita anak minna. Kayak ada usongoni perjulu-julu memasuk-masuk di Sukadono. Di Sukadono. Sebelum keceritaan kami di Sukadono. Nasi dan terlambat. Mereka yang terlambat. Roma Hasuhutoni mendapat tono. Perjulu-julu kayak pedita doa. Ang pedita dami. Ayalana agak daw do gidung. Atar di pajepe ang pedita ay majo. Niko. Niko. Jam 10 seharusnya masuk, tengah 11 darinya masuk. Jam 11 harus berangkat. Gabi sajum bahu bejamitai, sajum. Hupa sobu. Bah, dia tuh gabi jamita. Si gota-gota apa dah. Kalau mau benar, datang cepat. Biar fokus. Udah terlambat, pengantin mondok-kodok. Nggak benar lagi. Ibu-ibu yang di rumah, yang pernah pertangyangan di rumahnya. Nggak tahu saya kalau di Batam ini, nggak tahu. Tapi ini pengalaman saya di Medan Aceh. Entah mengapa kalau sudah pertanyaan di rumah, pendeta ataupun siapa yang berkhotbah sintu itu bilang setelah siap khotbah, amin, kita berdoa, ibu-ibu itu langsung hepot. Hei, cetekku, nganeng saya, nina, lep. Cetekku, repot. Hati-hati kainang. Songoni dona udok koninang. Ido. Kenapa harus repot? Cetekku, nganeng saya. Ujungnya repot, kesana kemari, repot, nggak fokus lagi. Itu sama kayak kita sudah capek, kita terima pertangyangan di rumah. Kita terima. Kita capek susun bangku, susun makanan. Tiba mau disuruh buat doa, marsi tugat-tuganan. Tangyang siap perjabu. Dibilang amat teh itu inatta nih. Roh inatta nih. Adong dosongon di son? Hah? Asing dang dia lusiam. Adong dosongon di son? Adong. Makanya hiaru adong songoni Roma situai madok tangyang siat parjabu sip ma amat terodo inatte sip tangyang siap parjabu sip amat terodo inatte tangyang siap parjabu Roma matai dang parjabu kan memang mengontrak dohami ninna alah pas jui mengontrak doa laki si mengontrak dang na parjabui ale kadang mungkin dohoromu mengontrak dohami. Dah, jadi tolong amanginang jangan mau disusahkan. Fokus saja, fokus. Layani, siapkan dirimu. Jangan sampai lelah. Lelahmu menggagalkan relasimu dengan Tuhan. Jangan. Itu sisi Marta. Sisi Maria yang kedua. Sisi Maria. Dia tahu mana memprioritaskan sehingga
bisa mengambil momen. Inilah yang membedakan dari kata kairos dan kronos, Amanginang. Kalau kronos itu waktu yang berjalan, waktu yang mungkin bisa berulang, waktu yang mungkin bisa diatur. Tapi kairos, waktu Tuhan, waktu anugerah, momen ilahi, itu adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Dan kairos itulah yang betul-betul dimanfaatkan oleh Maria. Dia tahu, Amanginang, budaya melarang seorang perempuan duduk di kaki seorang guru. Itu larangan. Perempuan hakikatnya di sini adalah di dapur. Tapi dia tahu ini bukan kronos, ini bukan waktu yang bisa berulang terus. Ini adalah kairos, waktu Tuhan, momen yang luar biasa yang harus diambil dan dia manfaatkan itu. Maka Yesus katakan, Maria telah memilih pilihan yang terbaik yang tidak akan hilang. Firman tidak akan hilang, Amanginang. Tidak akan hilang firman. Itu kesempatan yang gak bisa berulang-ulang. Maka ketika engkau betul-betul mengerjakan pekerjaanmu, pelayananmu, the question is, pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita kerjakan, saya, Amang dan Inang semua kerjakan, betul-betul berkenan kepada Tuhan? Atau hanya si palecem, formalitas? Lihatlah Amos epistel tadi. Amos, orang-orang yang tampaknya secara spiritual penampilan bagus, tapi mereka otaknya jahat. Mereka katakan, bilakah bulan atau hari Sabat berlalu supaya kita dapat menjual dengan neraca yang kita atur? Bapak Ibu bisa bayangkan, mereka duduk beribadah tapi otak mereka berbuat jahat. Maka mereka menjalankan ibadah tanpa relasi yang bagus. Mereka bukan memuliakan, tapi hanya untuk menipu dan menindas. Maka fokus Amanginang harus kepadanya. Itulah makanya teologi ibadah Amanginang dan gait-gait molo di tengah-tengah silang. Salib di tengah-tengah itu bukan, kemudian ini kosong dan pintu ke belakang sana di tengah-tengah, itu bukan hal yang memang margait dibuat, bukan. Memang ketika dia datang, fokusnya adalah kepada salib, kepada Sang Kristus itu. Maka ada lagu di buku Ede, ukap bahal na umuli aidokon bagas nih. Itulah, bukalah gerbang rumah Allah. Aku mau ke situ setiap minggu untuk berjumpa dengan dia. Maka fokus semua Manginang hendaknya seperti Maria yang betul-betul mau. Persoalannya kita terjebak pada kelelahan tadi, fokus yang tidak menentu. Bisa saja tubuh di gereja, pikiran di rumah. Ngupa mati nakin lopa-lopaku, ngupa mati nakin kompor. Apalagi kalau datang hujan, juar, jemur aku. Kan begitu, pikirannya sudah kemana-mana. Atau habis ibadah ini, Bapak Ibu sudah mulai berkomunikasi. Habis markor kita ibadah, makan di mana kita? Itu bisa juga jadi membicarakan makanan. Banyak orang yang kemudian sibuk mencari validasi, berfoto, bergandengan dengan suami istrinya, bergandengan, cintaku, sayangku, aidang songoni, aidoda. Tapi ternyata cuma di Facebook digandeng suaminya, ternyata sampai rumah dipukulin, ribut. Di Botohamudo peristiwa beberapa minggu yang lalu toh, Amanginang.
yang mohon maaf suaminya membunuh istrinya, tahu ya? Yang dimasukkan ke, yang dia apa? Yang dia merasa korban, tahu ya? Kan begitu kan? Amang Inang dengar video itu kan, betapa luar biasa. Mungkin Amang Inang sempat pro kepada sang suami karena nangisnya luar biasa. Saya pun berpikir bahwa kalah itu artis dibuat oleh sang suami. Nangisnya luar biasa, cintaku, sayangku, kasihku, siapa lagi kawanku, ternyata dia yang membunuh. Maka banyak orang seperti itu, tampak mesra di depan, di gereja tampak mesra, tapi di rumah ternyata tidak. Banyak orang yang kemudian setelah gereja siap ibadah nanti berfoto, entah di altar, entah di luar, berfoto, Tuhanlah gembalaku, happy Sunday. Sungguh sangat terberkati dengan khotbah pendeta Rocky. Siana perjulu satu na mula modop puliso modom. Mondok-odok. Songoni, itu yang paling penting. Jangan kita hidup bukan mencari validasi, Amang Inang. Pekerjaanmu adalah fokus kepadanya. Amang Inang, saya ada pertanyaan seperti ini. Andai kata setiap kita yang berkumpul di gereja ini diberikan satu orang 100 juta. Setiap orang dikasih 100 juta. Anda pilih mana? Gereja atau jalan-jalan? Si alusiamu enak. Kalau semua dikasih 100 juta, satu-satu, Anda pilih mana? Gereja atau jalan-jalan? Amahuria. Pilih gereja apa jalan-jalan, Amang? Soalnya borak tahu mengelusi. Gereja dulu, Amang, baru jalan-jalan. Itu realita, Amang Inang, yang nggak bisa dibohongi. Kemudian kita sering memanfaatkan waktu yang seharusnya kerja dari Senin sampai Sabtu, kita kerja nggak punya waktu dengan Tuhan. Minggu yang seharusnya kita jumpa dengan Dia, itu pun kita pakai untuk hiburan. Itu yang kemudian tidak fokus kepadanya. Maka Mang Inang, dari dua sisi yang telah kita pelajari hari ini, sisi Marta dan sisi Maria, kita mau memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik bukan meniadakan Marta dan mengiyakan Maria, bukan, tapi seimbang. Yang pertama adalah dua yang mau kita kerjakan. Yang pertama adalah dengarlah Dia dan persiapkan waktu dengan Tuhan. Dengarkan Dia. Amang Inang, ternyata minggu lalu pun yang telah kita nyanyikan, yang tadi nyanyikan Ina Deborah itu, Pilih Mahangulu, ini kan khotbah minggu lalu itu. Itu berangkat dari keresahan Allah melalui Musa yang melihat bangsa Israel ini tidak mau mendengar. Maka Dia katakan, Sema Israel, dengarlah hai Israel. Dengarlah hai Israel. Kenapa? Karena dari dulu ternyata bangsa Israel ini tegar tengkuk, dia nggak mau dengar. Sama seperti kita masa kini. Kita masuk pada era yang bising, Amang Inang, bising, ribut, di mana kita tiap hari mendengar berbagai hal. Ijazah lah yang nggak pernah selesai. Tahu ya berita ijazah ya? Nggak selesai. Amerika Serikat dan Indonesia persoalan impor. Omongan orang. Kita sibuk mikirin omongan orang. Kita juga sibuk omongan kita terus yang mau didengar. Kita hanya mau didengar, gak mau mendengar. Itu penyakit sekarang, Amang Inang. Maka adakah waktumu dengan Tuhan? Adakah waktumu dengan Tuhan?
Makanya buku Wende nomor 30 ayat 2 Manginang. 30 ayat 2. Nanti boleh dibuka di handphonenya. 30 ayat 2 bilang gini. Ganup arima ajari haminadi haoto oni dope. Ganup arima ajari hami nadi haoto oni dope. Ajari kami Tuhan yang terus dalam kebodohan. Maka kata terakhirnya adalah hombar tuhatama pangalahonami. Bagaimana engkau bisa hidup sesuai dengan firman-Nya kalau engkau tidak punya waktu untuk mendengar? Apa tunggu susah dulu? Seperti Amos tadi. Apakah harus dikasih bencana dulu baru kau bilang tolong Tuhan, tolong bantu aku? Hingga bukan lagi kelaparan, bukan lagi kehausan karena minum, tapi haus akan mendengar firman. Itu yang mau Tuhan ciptakan bagi orang-orang yang tidak punya waktu kepadanya. Maka hati-hati ya Manginang, apalagi yang pelayan di tengah-tengah gereja. Banyak orang lelah, mungkin dia melayani di gereja, dia ikut kor, dia ikut paduan suara, dia ikut punguan ini, itu, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Capek, dia nggak pernah punya waktu berdoa, nggak pernah punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Tuhan, apakah yang kukerjakan ini berkenan kepadamu atau tidak? Maka hargailah waktumu, fokuslah kepada Dia Manginang, fokus. Bapak Ibu, ada sebuah cerita berita Mardongan Poda begini. Dang mondok do piamu kan, dang kan alam saya dah mau tu sod dah, tokin naik dah ngajepi gaun. Waduh 50 saya dah, oh ya tokin naik. Ada satu cerita seperti ini. Di Toba Manginang, di Toba daerah Humbang. Kalau sudah musim panen, orang akan majomur. Botamu udah majomur tanya? Majomur botamu do. Enak mau dong, lu siang minta tolong jauh, minta tolong jauh. Botamu udah majomur. Majomur reme, dadang majomur pakaian. Kalau jemur pakaian kita sering menjemur padi, tahu ya Manginang ya? Di Batam ada seperti itu. Tapi pernah di kampung Manginang? Pernah. Saya tidak tahu mengapa kalau daerah Toba, Humbang itu kalau hari Minggu begitu panas terik matahari itu, paltak matanya hari. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu ya panas tapi hirana holom ngeli-ngeli mohop seperti itu. Maka orang sering lebih suka majomur hari Minggu. Kami dulu di Barus, di Sihorbo, itu sering seperti, makanya kalau sudah musim marjomur, ruas itu akan tutup pakai takuluk kepalanya, biar nggak ketahuan sama Mang Capen lewat. Ada lagi yang menjemur padinya, menjemur padi, itu kan pakai tikar tuh, pakai lagi gitu kan. Kalau biasanya tuh tikar yang warna biru itu, tenda-tenda biru itu gitu. Dijemur gitu. Ada yang menjemur itu di depan gereja kami. Bayangkan Bapak Ibu di depan gereja tapi gak ada yang jaga. Karena setiap musim panen menjemur, gereja kami akan sepi. Kadang saya berpikir dalam hati, usirakom maun, saking sogoroha, karena gak ada lagi waktunya. Maka ada cerita misionaris seperti misionaris. Seorang ibu akan menjemur padinya, kemudian dia tuang padinya, kemudian diserakkan, diaur-aur, botamu do diaur-aur. Oh lu botamu daung mimmu, botamu dong. Ido kan ido. Di pasera songoni. Datanglah misionaris. Inang, gereja lah dulu. Gereja udah bunyi lonceng jam 9. Inang gereja lah dulu.
Hamu maju amang, kalianlah dulu, minggu depanlah kami. Mumpung panas cuaca. Kalau enggak minggu depan, 2 minggu lagi pun kami gereja. Ayo Lainang, cuma sebentarnya kita gereja, kata misionaris ini. Daung, hamu maju Tuhan, amang, kami minggu depan pun. Kayak gitu. Pendek cerita, pulanglah misionaris ini ke gereja ibadah minggu. Karena saking panasnya matahari, si ibu ngambil minuman ke rumahnya. Ternyata di bawah, agak di bawah, di Rurani Hutai di bawah, ada 2 horbo, kerbau, merdugu. Tahu merdugu? Aduh, kata bahasa Indonesia di merdugun. Berantam, saling bertanduk. Hidup merdugu, tahu merdugu. Songonon, mai. Udah pola mah berbahasa Indonesia. Berantam lenti, berantam. Merdugu berantem, sampailah naik horbo itu yang 2 sampai ke halamannya ibu itu, disursari masuk di pedine, diserakkan semua pedinya, berserak, sursar masuk di pedina, lau mahorboi. Datanglah ibu itu, dilihatnya sudah berserak semua pedinya, dijatuhkannya lah minum itu, nangislah dia, lari dia ke gereja, dijumpailah misionaris. Tuan nami minta maaf au marminggu piau. Amang inang, saya bukan mau menakut-nakuti. Itu realita misionaris. Bahwa jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan terpotong hanya karena pekerjaanmu yang gak seberapa. Boleh bekerja boleh, tapi jangan sampai terpotong. Yang kedua, menginang dan terakhir, dari pendengaranlah muncul pelayanan. Iya. Kalau kau sudah mendengar firman-Nya dan sudah kau hidupi, maka muncullah pelayanan itu. Muncullah hati. Dari hati ke dapur. Kau sudah dengar, masukkan ke hidupmu, barulah dia ke dapur. Maka manage dengan baik, manage. Kalau memang kau menerima pertanyaan, siapkan dengan baik rumahmu. Jangan repot sendiri. Fokus mendengar. Karena kau bisa jatuh pada marungut-ungut, bersungut-sungut. Dengar, masukkan ke hatimu, dan layani dengan baik. Layani. Biar engkau tidak jatuh pada hal yang bersungut-sungut. Seperti itu. Karena bahaya menginang kalau sampai bersungut-sungut. Satu waktu ada seorang pendeta diundang makan ke rumah jemaatnya. Amang pendeta, sudah lama gak ke rumah kami. Datanglah ke rumah, kita makan sama, kata si bapak, kata bapak itu. Pendek cerita, sampailah seorang pendeta itu di rumah keluarga itu. Sampai. Kemudian sudah tersidang, datanglah istrinya yang punya rumah. Aduh, amang sudah datang. Ini mang makan mang, sudah capek saya masak ini mang. Silakan bang, silakan. Pendek cerita mau makan lah. Amanglah yang buat doa. Datang si pendeta, janganlah saya inang. Kalau bisa boru kita ini aja. Ada anaknya perempuan umur 7-8 tahun. Datanglah borunya ini. Aku nggak berani buat doa, amang katanya. Datang bapaknya, buatlah boru. Gak berani aku pak, katanya. Datang mamanya, buatlah boru, buatlah, jangan buat malu kita boru. Buatlah yang seperti yang sering mama bilang, katanya. Buatlah yang seperti sering mama bilang, katanya. Inna rohani bu, anak naon boru naon. Oh iya ya, seperti yang sering mama bilang aja. Gitu. Kemudian berdoalah dia. Kita berdoa, kata borune. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu. Seperti mamaku yang sering bilang, ngapain sih undang-undang pendeta makan ke rumah? Mungkin sambil mangalopa do inat tanay marungut-ungut. Hola na roh pati taon. Hola na mangalojay. Mungkin. Ale pos do rohaku anggo parlubu bajang adong dosong ni. Pos do rohaku kan adong dosong ni. Dang buru-buru sudah kan?
Moloro parhalado muna padita bibil furo jakko do denggan. Da sutong gabi ngapain sih undang-undang pendeta makan ke rumah. Alania manginang, dengarlah dari pendengaranmu bersama Tuhan, waktumu bersama Tuhan dengan baik, engkau akan siap untuk melayani Dia lebih dalam, lebih terberkati, dan bisa semua orang terberkati dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan betul-betul hidup dalam hati dan pikiran kami. Terlebih ketika kami mau hidup menyeimbangkan apa yang dikerjakan oleh Maria sebagai bagian memanfaatkan waktu yang Kau berikan, menyiapkan hati, pikiran, waktu kami untuk terus bergumul bersama-Mu, dan juga melakukan apa yang dikerjakan oleh Marta, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau melakukannya Tuhan. Tidak hanya untuk pencitraan, untuk mencari kemuliaan, atau tampak seperti formalitas, tapi kami mau betul-betul melayani-Mu Tuhan, berdasarkan apa yang firman yang telah kami kerjakan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat melalui setiap apa yang telah kami kerjakan, bukan untuk pelit, bukan untuk membeda-bedakan, bukan untuk menambah persoalan, tapi kami bisa menjadi saluran berkat melalui setiap apa yang kami kerjakan, karena kami terus mau bergumul kepadamu. Ajar kami Tuhan terus untuk melipat tangan kami untuk bergumul kepadamu, melihat apakah Engkau berkenan atas apa yang kami kerjakan sampai hari ini. Tuhan yang maha baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan-Mu yang ada di HKBP Lubuk Baja Resort Batam ini Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka Engkau senantiasa menyertai mereka. Para jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit Tuhan, yang terbaring lemah di rumah sakit, di rumahnya, atau yang mungkin bersama kami di gereja ini mengalami sakit penyakit, Engkau yang senantiasa menguatkan, memberkati Tuhan, memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan yang maha baik, anak-anak kami dan seluruh keluarga kami yang sedang berstudi, bersekolah, berkuliah ataupun bekerja, yang dekat dengan kami di kota Batam ini ataupun jauh, Engkau yang senantiasa menyertai mereka Tuhan, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, bahkan mendambakan, merindukan anugerah melalui kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan pengharapan yang hidup, agar senantiasa beriman sampai Engkau memberikan karunia itu kepada mereka. Tuhan yang maha baik, para jemaat-Mu dan para pelayan-Mu yang hendak berencana melakukan setiap pekerjaan mereka, baik itu yang akan melaksanakan pernikahan, melaksanakan kunjungan, ataupun pribadi lepas pribadi Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau yang senantiasa menyertai. Tuhan yang maha baik, para jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, Engkau yang senantiasa memberikan sukacita, anugerah yang daripadamu, agar semakin bertambah usia pernikahan dan kelahiran, semakin bertambahlah cinta kasih, iman di tengah-tengah aneka tantangan zaman di dunia ini. Tuhan yang maha baik, kami membawakan dalam doa seluruh pergumulan, pengharapan dari para jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau jamah, Engkau dekatkan mereka Tuhan. Kami tahu bahwa rencana-Mu selalu indah bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mau bawakan dalam doa seluruh gereja-Mu ini Tuhan, para jemaat dan para pelayan-Mu yang dipimpin oleh Yang Pendeta Manalu dan seluruh panggilan Agot Tiki beserta Perhalado, dalam kondisi yang bersuka cita, saling mau bekerja sama demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan yang maha baik. Terpujilah nama-Mu, hapuskanlah dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari Minggu Madihita.